يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نتمنى عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah usolli wa yusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat umur, nikmat sehat. Ingin rasanya kita bertemu, bersilaturahmi, tetapi keadaan yang memaksa kita terhalang. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk berbeda jarak dan waktu. Tapi itu semua tidak menghalangi niat ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai iman kepada Allah. Lebih dekat mengenal Allah dengan nama-namanya yang baik dan indah. Apa itu iman? Apa pengertian iman? Dan apa saja nama-nama baik dan indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas. Kalian tentu paham dan sudah belajar di SD dulu mengenai rukun iman yang berjumlah 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah lebih dekat dengan Allah Ta'ala yang sangat indah namanya. Dengan sebab mana iman pada Allah Ta'ala, mana al-asma'ul husna, perilaku beriman pada Allah melalui al-asma'ul husna, dan hikmah beriman pada Allah melalui al-asma'ul husna. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah makna iman pada Allah Ta'ala. Kata iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, amana yu'minu imanan, yang bermakna percaya. Secara istilah, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Jadi mana iman pada Allah Ta'ala adalah meyakini adanya Allah Ta'ala. Iman pada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala akan termotivasi untuk melakukan perbuatan terpuji dalam keseharian hidupnya. Adapun perintah beriman pada Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah perintah Allah pada hambanya untuk mengamalkan semua syariat iman. Yang kedua, penegasan Allah tentang perintah beriman kepada semua rukun iman yang 6. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala adalah dengan memahami Al-Asma'ul Husna. Apakah Al-Asma'ul Husna itu? Al-Asma'ul Husna berasal dari dua kata. Al-Asma' yang merupakan jamak ismun yang bermakna nama-nama. Husna berarti yang terbaik. Jadi Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Ta'ala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah Ta'ala. Yang kedua, perintah berdoa dengan al-asmaul husna dan meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan al-asmaul husna. Berapakah jumlah al-asmaul husna itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghimpunnya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis tersebut bahwa Allah memiliki 99 al-asmaul husna. Namun pada pertemuan kali ini tidak 99 asmaul husna kita bahas. Kita hanya akan membahas 4 saja. Di antaranya adalah Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khabir, maha teliti, maha waspada, As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi atau belum terjadi. Allah maha mengetahui segalanya. Firman Allah dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi ataupun belum terjadi, karena Allah maha mengetahui, mempunyai asma Al-Alim. Yang kedua adalah Al-Khabir. Artinya Allah maha teliti. Allah maha teliti terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maha teliti atas segala sesuatu karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Firman Allah dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja pada Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman? Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mempunyai Al-Asmaul Husna Al-Khabir yang bermakna Maha teliti terhadap segala sesuatu. Yang ketiga adalah As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu dan pendengaran Allah tidak terbatas. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar segala sesuatu dan pendengaran Allah tidak terbatas. Yang keempat adalah Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir berasal dari kata basara yang bermakna melihat. Jadi Allah menyaksikan segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, sehingga sesuatu yang tersembunyi pun dilihat, diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan Allah senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak terhalang apapun. Setelah kita mengetahui makna-makna Al-Asmaul Husna, selanjutnya yang paling penting adalah mempraktekkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perilaku seorang muslim yang mencerminkan beriman pada Al-Asmaul Husna tersebut? Mari kita bahas selanjutnya. Adapun perilaku beriman pada Al-Asmaul Husna, yang pertama adalah Al-Alim. Di antaranya adalah yang pertama, tekun dan giat belajar mencari ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala tidak terbatas. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus tekun dan giat belajar mencari ilmu Allah tersebut. Yang kedua, bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Ta'ala. Dengan melihat ciptaan Allah Ta'ala, kita akan mengakui keagungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, rendah hati meskipun berilmu, karena ilmu yang kita miliki hanya sebagian kecil dari ilmunya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dari pengetahuan kita, dari ilmu kita. Dan yang keempat adalah optimis, selalu percaya diri. Yang kedua adalah perilaku beriman pada Al-Khabir. Yang pertama, teliti dalam keseharian. Allah mempunyai sifat Al-Khabir, Maha teliti. Maka kita pun harus teliti dalam keseharian kita. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Segala aktivitas kita lakukan dengan penuh ketelitian. Yang kedua, waspada dalam segala kondisi. Yang ketiga, cermat dalam mengerjakan segala hal. Misalnya dalam ujian, kita tidak terburu-buru, tapi cermat dalam mengerjakan segala tugas dan aktivitas kita. Yang keempat adalah mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun perilaku beriman pada Al-Asmaul Husna As-Sami', diantaranya adalah berkata dengan perkataan yang baik. Seorang muslim harus mengucapkan kata-kata yang baik karena Allah Maha mendengar. As-Sami'. Yang kedua, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Segala ucapan kita harus dilandasi dengan kejujuran. Segala perbuatan kita pun harus dilandasi dengan kejujuran, karena Allah Maha mendengar. Yang ketiga, peka terhadap informasi. Tidak berusaha untuk tahu urusan orang lain, tapi kita harus peka terhadap informasi, tidak ketinggalan zaman. Dan yang keempat, berdoa dan mengadu hanya kepada Allah Ta'ala.
berdoa meminta pertolongan kepada Allah, istighosah minta bantuan kepada Allah, dan mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, apalagi di sosial media. Karena Allah As-Sami' Maha mendengar, maka berdoalah dan mengadulah hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah perilaku beriman pada Al-Basir. Di antaranya adalah berhati-hati dalam berbuat. Segala perbuatan kita harus kita lakukan dengan hati-hati sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Karena Allah Al-Basir, Maha melihat. Yang kedua, melihat dan merenungi kebesaran Allah Ta'ala. Dengan melihat dan merenungi kebesaran Allah Ta'ala, kita mengakui keagungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, selalu introspeksi, mawas diri, melihat kekurangan diri sendiri dan melupakan kekurangan orang lain. Kita sibuk dengan kekurangan sendiri sehingga kita tidak sempat untuk mengurusi kekurangan orang lain. Dan yang keempat adalah bekerja keras dan terus berusaha. Itu adalah perilaku beriman kepada Al-Asmaul Husna Al-Basir. Setelah kita mempelajari makna Al-Asmaul Husna, kemudian perilaku beriman pada Al-Asmaul Husna, lantas apa hikmah beriman pada Allah melalui Al-Asmaul Husna itu? Yang berikutnya adalah hikmah beriman pada Al-Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita meyakini Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka kita akan berusaha berbuat kebaikan dan berbuat ketaatan, menjauhi hal-hal yang tercela. Kita selalu melandaskan perbuatan kita dengan ketakwaan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, akan memperoleh pertolongan Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat. Yang ketiga, orang yang beriman pada Allah dengan Al-Asmaul Husna akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang keempat, termasuk golongan orang yang tidak merugi. Orang yang beriman pada Al-Asmaul Husna tidak akan merugi. Firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1-3, Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dan yang terakhir, ikhlas beramal dan tidak mudah putus asa. Orang yang beriman pada Al-Asmaul Husna dan beramal tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia akan tetap beribadah dan beramal meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Ikhlas dalam beramal dan tidak mudah putus asa, karena ia akan berikhtiar dengan maksimal dan berdoa kepada Allah Ta'ala dan berusaha meyakini bahwa di balik takdir manusia ada hikmah dan kemaslahatan yang besar untuk kita. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran PAI, lebih dekat dengan Allah dengan mengenal namanya yang baik dan indah. Semoga apa yang tadi dijelaskan dapat kalian mengerti dan kalian pahami, sehingga kalian dapat mengambil intisari dari pembelajaran itu semua. Yang intinya
Dengan kita meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah, semakin dekat dengan Allah dan meningkatkan takwa dalam hal menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan anak yang solehah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami sifat Asmaul Husna, As-Sami, Al-Kabir, Al-Basir, kita menyadari bahwa segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan senantiasa diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat sekecil apapun, walaupun dalam keadaan gelap gulita. Jadi senantiasa amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengerjakan tugas nanti akan di-share oleh Bapak di WA group yang telah disediakan. Silahkan untuk mengerjakan tugas yang akan nanti disampaikan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat selesai. Tetap semangat untuk belajar. Semoga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.